tekan masternya, tahan, baru bawahnya lu buka, seret, tutup lagi, baru masternya lu lepas. Begitu terus ya cuy. Ya oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel Receh, channel yang selalu memberikan video recehan. Ya mungkin hari ini suara gua agak sedikit berbeda ya cuy, karena gue baru aja di endorse sama temen gua. Sombong amat. Dibeliin yang namanya mic wireless gitu. Thank you banget buat temen gua yang udah nyupport kegiatan recehan gue ini, dan thank you banget juga buat kalian yang udah komen, like, and subscribe, mendukung channel ini terus berkembang. Thank you banget buat kalian ya, terima kasih banget. Ya jadi hari ini adalah hari dimana gue mau masangin kaliper yang di video sebelumnya tuh udah sempet gue review ya cuy, kaliper Africa Twin. Nah tuh si kaliper orinya udah gue lepas ya. Nah ini baut banjonya nih dia sama ya cuy, sama baut banjo ori RR, jadi gak usah beli lagi. Atau kalian kalau mau ganti juga model-model pro bolt gitu bebas ya, selera. Nah ini motornya tuh udah gue pretelin, udah gak pakai fairing lagi dia. Nah ini jadi gue mau cerita sedikit lah kenapa motor ini tuh nggak pakai fairing gitu. Jadi ini motor tuh habis crash cuy, motor yang lagi gue recovery, gue restore, harus crash gitu di jalanan. Jadi ceritanya nih waktu itu gue minta tolong sama temen gue untuk ke warung gitu, dan apesnya di jalanan tuh ini motor ketabrak mobil, serempet mobil. Ini sebelumnya nih kondisinya sih cukup parah ya cuy, cukup parah. Si fairingnya pecah, terus segitiga mundur semua ke belakang tuh, soknya bengkok, tuh handle remnya patah. Terus ini footstep nih tadinya nggak begini nih, mundur dia semua ke belakang. Tuh footstep belakangnya juga sampai nggak ada, sampai lepas knalpotnya. Nah ini sih yang sebenarnya paling gue sayangkan ini. Ini catnya masih ori tapi harus baret banget kayak gitu tuh. Ya udahlah, yang namanya musibah ya cuy, nggak ada yang tahu. Ini sayangnya gue nggak foto di pas kondisi setelah crash gitu ya. Kalau di foto sedih banget dah ngeliatnya. Yaudah cuy, nanti kita langsung pasangin aja nih si kalipernya. Kita lihat aja jadinya kayak gimana. Stay tune terus di videonya. Ciao. Tuh penampakannya, wow, kelihatan padat ya cuy, padat sekali, mantul. Ini lu pastiin bagian sininya tuh dia nggak mentok nih. Duh susah nih kameranya. Pokoknya jangan sampai ada yang mentok ya, disnya kanan kiri sama body kalipernya yang bawah juga nih, jangan sampai ada yang mentok. Bujuk dangdutnya makin kencang. Tinggal kita bleeding aja, tinggal kita bleeding. Setelah ini posisinya gua kalipernya nih masih ori, ukuran 1/2 inci, atau kalau di convert ke milimeter tuh 12,5-an lah. Gua rasa sih bisa lah ini, karena kan ukuran pistonnya cuma 25 mm cuy, kali 4 itu. Gua rasa sih bisa ya. Sekarang kita coba nih. Ini kita bongkar dulu apa namanya masternya. Nah ini minyak remnya gue pakai DOT 3 ya, lebih bagus sih di atasnya ya, DOT 4 atau DOT 5.1, tapi masih bisa tuh DOT 3. Mana sih kameranya? Ini ya, kelihatan nggak sih? DOT 3 bisa ya, nantilah
di upgrade minyak remnya pakai yang DOT 4 atau 5.1 karena dia titik didihnya tuh lebih tinggi. Kendorin dulu ya cuy. Jangan lupa nih kalau lo ngebleeding begini siapin air sama lap, soalnya dia bakalan moncor, cat lu bisa kacau nih. Soalnya ini kan bahannya dia tuh glikol, abrasif sama cat. Pencet dikit. Mungkin agak sedikit lama ya karena pistonnya kan itu 4 ya cuy, sedangkan kaliper standar. Caranya gini nih, tekan, tutup dikit bawahnya tuh, lepas, buka dikit bawahnya, set, tekan, tutup bawah, lepas master, gitu terus ya cuy. Pokoknya sampai cairannya tuh ngefull di bawah, sampai masuklah ke kalipernya. Ini akan lumayan lama sih. Mungkin ntar ini akan gue skip dulu videonya, gue cepetin. Pokoknya tekan atasnya, bread, bawahnya kendorin, trot, tutup, baru masternya lo lepas, bread. Begitu terus ya cuy. Pokoknya begitu terus caranya. Tuh dia ada gelembung-gelembung gitu tuh cuy. Tuh artinya kan keluar dia kan, udara-udaranya. Elemen udaranya tuh siapa terbotak keluar dia. Oh, masih keluar dia cuy. Oh, ini kalau udah kayak gini nih, posisinya udah mulai ngisi tuh, ini udah dapat segini nih. Tuh, lo nggak usah ngebuka-buka lagi ininya nih. Ini tinggal nunggu udaranya naik ke atas. Lo gini-gini aja, lama-lama juga naik deh cuy. Pencet lepas gitu-gitu aja terus cuy. Nih kalau bisa nih lu sambil digoyang-goyangin nih selang remnya ya, ini ngebantu udaranya buat cepet naik ke atas. Dipencet sambil digoyangin tuh kalau bisa. Ini gue megang kamera rada ribet jadinya. Nah ini rasanya nih udah mulai enak nih, udah mulai dapet nih bleedingannya. Nah ini udah selesai di bleeding ya cuy, udah enak nih, udah dapat ngeremnya. Tinggal dipasang aja nih tutupnya ya. Tapi lo jangan lupa nih cuy ya, ini karetnya ini tuh lo pas masang posisinya harus kayak gini nih cuy karetnya. Jangan keluar kayak gini posisi karetnya tuh. Nah, tujuan kayak gitu harus rata, harus rapet kayak gini nih. Karena tuh nih karetnya dia punya fungsi ya cuy. Punya fungsi ketika minyak rem lo berkurang gitu, ada kebocoran misalnya berkurang. Ini dia bisa menyesuaikan kayak gini nih. Karena di dalam itu kan kedap ya. Di dalam master rem kedap. Nah ini dia bisa menyesuaikan kayak gitu tuh. Nah dia ketarik gitu, jadi tiap pompa turun. Nah dia bisa menyesuaikan kayak gitu cuy. Jangan lupa dibersihin ya cuy ya, biar kagak mampet. Oke. Pokoknya kalau perangkat rem mah jangan disepelein gitu, karena ini perangkat terpenting lah, safety terpenting dari semua kendaraan. Sotoy anjir. Oke, gue pasangin dulu ya cuy. Ternyata bisa ya cuy, master rem original RR buat mompa piston kaliper 4 piston gitu. Tapi nggak tahu juga kalau kaliper yang lainnya kayak misalkan Nissin Samurai yang 4P itu kan dia pistonnya lebih gede tuh, kalau nggak salah 30-32 ya. Gue belum pernah coba ya cuy yang itu. Ya tapi mungkin bisa ya cuy yang ngompa kaliper piston yang lebih gede lagi nih master orinya. Tapi paling feeling di levernya ini mungkin lo akan jadi lebih dalam gitu, karena kalipernya kan dia lebih gede ya pistonnya gitu. Nah kalau yang ini nih enak lah nih, kayak orinya aja gitu lah, dipencetnya pas gitu. Oke, tinggal kita test ride cuy. Buat test ride juga kayaknya nggak terlalu jauh kali. A few moments later. Ini HP gue tinggalin bukan berarti kagak ada yang jagain ya cuy. No, ada yang jagain. Tadi comot orang, HP-nya hilang. Ya oke cuy, emang tadi setelah gue test ride ya pakai kaliper ini tuh
feel ngeremnya tuh dia beda ya, lebih rigid. Lebih rigid itu karena faktor dari pistonnya juga. Dia kan nih pistonnya 4 ya cuy. Kanan 2 kiri 2. Dan juga pengaruh dari kampas remnya. Kampas remnya dia ini kan lebih lebar ya daripada standarnya Ori RR gitu. Lebih lebar. Jadi bikin rem lu tuh lebih feel-nya tuh lebih pakem lah. Meskipun ini dia belum napak sempurna ya di cakramnya gitu. Ini akan lebih enak lagi ketika kampasnya itu napak semua nih. Ini karena kan dia kampasnya second ya, copotan bekas di motor seller sebelumnya gitu. Jadi belum napak sempurna. Nah, nanti kalau lo udah upgrade lagi nih masternya pakai yang big piston lah. 16 mili kira-kira ya, kalau menurut gue sih maksimal ya untuk single kaliper kayak gini. Itu akan lebih enak lagi lah kalau menurut gue. Ya terus apa lagi ya? Oh ya, ini gue dapat barang ini tuh dari orang Karanganyar ya. Dia tuh jual copotan-copotan moge gitu, kaliper, apalagi ya? Kayaknya sih kebanyakan kaliper. Ini recommended seller sih menurut gue ya. Gue beli ini tuh nggak pakai aplikasi apa-apa, cuman Facebook transfer. Ya udah, gue tinggal nunggu barangnya. Tapi ya alhamdulillah nyampe ya. Recommended sih, bagus, cakep. Barangnya juga masih enak, masih berfungsi dengan baik lah. Semua gitu, kampas juga masih lumayan tebel. Nanti gue sertakan di link deskripsi ya. Barangkali kalian mau ganti-ganti juga model-model kaliper kayak gini, nyari X limbah moge gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya video gue kali ini soal review pemasangan kaliper Africa Twin di Ninja RR. Oke, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa tetap prokes ya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.